Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Restianti Wahyu Utami, dosen program studi radiologi program Diploma 3 Universitas Widyasada Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskriptif mata kuliah dan video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah Teknik Radiografi 2 sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi radiologi, yaitu mata kuliah yang mengajarkan terkait prosedur pemeriksaan radiografi. Di antaranya yaitu terkait persiapan pasien, persiapan alat dan bahan, serta proyeksi pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan radiografi konvensional non-kontras. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 pada semester genap. Mata kuliah ini diantaranya terkait pada pemeriksaan radiografi area kepala, leher, rongga dada, dan rongga abdomen. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi bekal pada mahasiswa program studi radiologi saat melakukan praktek kerja klinik di rumah sakit maupun saat mahasiswa bekerja di lahan rumah sakit. Pada CPMK mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini diantaranya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui terminologi dan prinsip dasar Teknik Radiografi 2. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui persiapan pasien pada pemeriksaan radiografi. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengetahui persiapan alat dan bahan pada pemeriksaan radiografi. CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu mengetahui proyeksi pemeriksaan radiografi, serta CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi kriteria radiograf pada radiografi konvensional. Pada materi yang diajarkan dalam mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini, diantaranya yaitu pada teknik radiografi pada area kepala, gigi geligi, SPN, TMJ, faring, laring, trakea, torak, serta abdomen. Pada mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini sudah terintegrasi dengan beberapa hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama tim. Di antaranya yaitu satu hasil penelitian terkait pemeriksaan pada radiografi torak, kemudian satu hasil penelitian terkait pemeriksaan pada radiografi gigi geligi, satu hasil pengabdian terkait pemeriksaan radiografi torak, satu hasil pengabdian terkait pemeriksaan pada radiografi gigi geligi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini ditempuh dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 tatap muka, UTS, serta UAS. Pada kegiatan pembelajaran mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini dilakukan dengan sistem ceramah dengan menyampaikan materi berupa PowerPoint yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian, selain dengan metode ceramah tersebut, mata kuliah ini juga dilakukan dengan proses diskusi dan tanya jawab yang dilakukan kepada mahasiswa, serta mahasiswa diberikan penugasan pada akhir perkuliahan. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini untuk bahan ajarnya berupa PPT maupun modul akan diunggah pada platform universitas yaitu berupa Siato. Siato dapat diakses oleh semua mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengambil materi PPT maupun modul pembelajaran via akun Siato masing-masing mahasiswa. Berikut juga mahasiswa dapat mengakses penugasan yang diberikan oleh tim dosen melalui Siato tersebut. Serta dosen dapat memberikan penilaian berdasarkan hasil penugasan tersebut di platform Siato, sehingga mahasiswa dapat mengecek nilai yang diperoleh dari penugasan tersebut. Demikian penjelasan terkait deskripsi mata kuliah Teknik Radiografi 2 yang saya ampu. Berikut merupakan cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Teknik Radiografi 2 pada pertemuan ke-11 terkait prosedur pemeriksaan pada area
temporomandibular joint. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, walaupun ini udah siang, Luki harap nggak sambil ngantuk-ngantuk ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita mata kuliahnya ada teknik radiografi ya. Untuk materi hari ini kita ada temporomandibular joint ya, atau yang sering disingkat dengan TMJ. Oke. Mungkin nyambung dengan pertemuan sebelumnya, ya ada yang tahu nggak TMJ itu apa sih sebenarnya bahasa umumnya? Coba nanti kalau kita ngomong sama pasien kan nggak mungkin, Pak kami periksa ya TMJ Bapak gitu ya. Mungkin kalau TMJ agak apa ya namanya, istilah asing bagi pasien yang backgroundnya bukan orang kesehatan. Kayak ada yang tahu mau jawab TMJ itu apa? Ya boleh, apa Mbak? Nah, sip, persendian ya antara tulang temporal dengan mandibula. Mandibula itu mana? Rahang bawah. Kalau temporal di mana? Loh, kok ada yang di sini? Di sini ya. Di sini apa nih bahasa Indonesianya? Coba pelipis ya. Pelipis. Daerah pelipis kalau orang umum biasanya. Oke, terus sebenarnya ada kata kunci nih dari namanya. Ada nama belakangnya joint. Nah, joint itu artinya apa joint? Persendian. Sendi ya, persendian. Jadi dia persendian antara tulang temporal dengan tulang temporal dengan tulang mandibula. Kalau dia berdiri sendiri namanya tulang temporal. Tulang mandibula. Tapi kalau digabung biasanya kebanyakan umumnya kalau ada dua objek atau lebih digabung namanya jadi ada OO-nya nama tengahnya. Tadi misal kalau dia berdiri sendiri namanya tulang temporal, kalau bergabung jadinya temporo, gitu ya. Mandibula, jadi mandibular ya. Jadi temporomandibular joint, persendian antara tulang temporal dengan tulang mandibula. Kalau mandibula bahasa Indonesianya apa? Rahang bawah ya. Jadi nanti kalau ada pasien datang ya kita ngomongnya enggak TMJ ya atau temporomandibular enggak, tapi itu tadi persendian antara rahang bawah dengan pelipis gitu ya. Oke, berarti masih ingat ya materi sebelumnya ya terkait anatominya. Oke, kemudian kita mulai masuk ke materi berikutnya. Nah, ini ya di sini ada contoh gambaran tulang TMJ-nya ya. TMJ itu dia yang di sini nih. Persendian ini ya, ini antara si tulang mandibula dengan area tulang bahasa Indonesia pelipis ya. Oke, mungkin bisa kalian raba nih TMJ kalian masing-masing ya. Kalau di area ini nih kepala samping ya, deket telinga, kalau kalian buka tutup mulut, digerakin mulutnya, rahangnya itu kayak ada yang gerak nonjol-nonjol. Nah, itu dia TMJ-nya. Ya, TMJ itu di situ. Berarti TMJ ada berapa tuh? Coba diraba TMJ kalian ada berapa? Dua ya, normalnya ada dua, kanan dan kiri. Oke, berikutnya. Nah, kemudian patologi tahu ya? Patologi bahasa lainnya apa? Kelainan, indikasi, patologi itu dia artinya sama. Nah, biasanya kelainan yang terjadi pada area objek yang punya nama joint itu apa biasanya? Dislokasi ya, ini ada dislokasi contohnya. Dislokasi itu apa berarti? Pergeseran tulang. Ya, pergeseran tulang ya. Lepasnya kepala sendi dengan mangkok sendi ya. Harusnya kalau normal dia kayak gini. Kalau ada dislokasi dia bisa lepas dari sini, mungkin bergeser ke sini dan sebagainya ya. Kemudian ada fraktur. Fraktur apa fraktur? Patah tulang. Patah tulang ya. Oke, nah jadi biasanya kalau posisinya pasien, biasanya kalau banyaknya ya kasus TMJ yang terjadi itu kalau tadi ada dislokasi. Contohnya apa pasien dislokasi kalau kasusnya TMJ? Karena apa contohnya? Kecelakaan, oke boleh. Terus kalau misal ada yang jatuh ya berarti trauma ya, kecelakaan, jatuh itu trauma masuknya. Kemudian misal kalau kalian lagi ketawa terbahak-bahak ya, udah ada yang senyum-senyum itu berarti mungkin sudah pernah dengar cerita-cerita ya, mungkin ya.
Terus selain itu kalau barangkali kalian mengantuk ya, menguap. Nah, ketawa terbahak-bahak, menguap lebar-lebar. Nah, buka mulutnya terlalu lebar. Nah, itu biasanya kasusnya akhirnya dislokasi pasiennya. Jadi biasanya pasien kalau datang ke radiologi itu kalau kasusnya dislokasi ya, biasanya umumnya datang ke radiologi itu antara mulutnya nggak bisa ditutup, jadi kebuka terus kayak gini ya, atau bisa jadi kalau dislokasi bisa jadi malah mulutnya ketutup terus, nggak bisa dibuka ya, mau ngomong susah, mau makan sakit, mau buka mulut kesakitan ya. Jadi kalau dislokasi biasanya contohnya kayak gitu, antara datang ke radiologi buka mulutnya kebuka terus atau mulutnya ketutup terus ya. Oke, kemudian ya di sini ada proyeksi yang umumnya dipakai ya di pemeriksaan TMC. Yang pertama ada AP aksial ya, kemudian yang kedua ada aksiolateral oblik, sama yang ketiga ada aksiolateral. Nah, coba nih namanya ada aksialnya. Nah, biasanya tuh apa tuh? Kalau yang punya nama aksial artinya apa tuh? Penyudutan. Nah, biasanya ada penyudutan ya, antara mungkin kolimasinya yang disudutkan atau mungkin kondisi pasiennya yang harus disudutkan. Nah, ini proyeksi yang umum digunakan. Oke, ini untuk pemeriksaan proyeksi yang pertama. Kasetnya nanti umumnya sama ya, pakai 18x24. Kemudian wajib pakai grid. Kenapa pakai grid? Kira-kira kenapa? Mengurangi radiasi. Kenapa kok harus dikurangi? Kenapa kok harus pakai grid? Karena dia objek apa tuh? Objeknya tebal. Nah, objeknya tebal ya, masih di area kepala. Jadi kalau masih area tebal, contohnya di kepala, dia wajib pakai grid ya. Atau kalau yang sudah nggak pakai yang kaset konvensional, itu berarti biasanya sudah ada kalau pengganti grid namanya? Nah, buki ya. Kalau ada bukinya. Kalau sudah pakai buki berarti nggak perlu pakai grid ya. Tapi kalau kalian pakai kasetnya masih konvensional, misal kaset yang masih di kamar gelap, pakai stand yang biasa ya, pakai yang pesawat CR, itu berarti wajib pakai grid ya. Kalau udah pakai buki nggak perlu. Oke, kemudian kalau di sini ada nggak persiapan pasiennya tuh sebenarnya kalau untuk area TMJ? Ada. Contohnya apa persiapan pasien? Melepaskan anting. Ada lagi? Jepit rambut. Ada lagi? Tindik. Betul ya. Harus dikuncir. Tapi dipastikan kuncirannya jangan yang berbahan logam. Ya, itu harus dicopot dulu ya, dilepas dulu ya untuk persiapan pasiennya. Oke, kemudian untuk posisinya nanti bisa dikondisikan supine ya. Supine itu apa supine? Tidur apa? Tidur terlentang. Jadi nanti pasiennya bisa ditidurkan terlentang di atas meja pemeriksaan ya. Kemudian nanti yang kita atur adalah OML atau IOML-nya ya. Dia nanti harus tegak lurus sama kaset. Nah, tadi di buluknya udah nge-spill ya. Namanya tuh aksial proyeksinya. Berarti tadi ada penyudutan. Nah, penyudutan yang dipakai ini 35 kalau pakainya tadi garis imajinernya OML. Tapi kalau garis imajiner yang diacu adalah IOML, sudutnya dipakai 42 derajat. Terus ada ke kaudal. Kaudal itu kemana? Atas apa bawah? Bawah ya. Jadi ke arah kaki. Kemudian CP-nya ada di antara MAE 2 inci anterior. MAE itu mana? Lubang telinga bagian luar ya. Kemudian FFD-nya 100 cm. Nah, untuk proyeksi ini dia ada note-nya ya. Yang pertama itu dia kalau pasiennya fraktur, itu dia nggak bisa dibikin open mode ya. Karena apa? Kok nggak boleh open mode kalau pasiennya fraktur? Betul Mbak Cien ya. Jadi nanti kondisinya malah memperburuk frakturnya ya. Mungkin yang tadinya frakturnya dikit diminta buka mulut malah nambah
besar frakturnya, nambah parah frakturnya ya. Jadi kalau kasus ini tidak boleh dibikin mulut open mouth atau mulut terbuka ya. Ya, nah ini untuk contoh dari gambaran positioning ya, gambaran positioning pasien bisa dibikin tadi tiduran supine ya, sudut yang dipakai ke arah caudal atau bawah ya. Oke, kemudian selanjutnya proyeksi yang kedua, ini ada proyeksi aksiolateral oblik ya, kasetnya masih sama ya. Kemudian masih sama pakai grid juga, faktor eksposinya masih serupa. Nah, cuman yang berbeda kondisi tubuh pasien ya, posisi pasiennya. Pasiennya ini bisa dibikin prone atau erect ya. Prone itu berarti apa? Tiduran tengkurap ya. Kalau tadi proyeksi yang pertama pasiennya tidur terlentang, kalau ini pasiennya tidur tengkurap. Terus kalau enggak dibikin prone bisa dibikin erect. Erect itu apa erect? Berdiri. Kurang tepat. Ada yang lain? Nah itu ya. Kalau ditanya erect, yang benar adalah tegak ya. Boleh berdiri, boleh duduk, tergantung kondisi pasien ya. Jadi bikin tegak. Misal pasiennya nggak kooperatif gitu ya, nggak kuat berdiri, bisa diminta duduk ya. Kemudian garis imajiner yang harus dicek adalah IPL-nya yang pertama harus tegak lurus sama kaset ya. Kemudian IOML-nya sejajar dengan kaset, arah sinarnya yang dipakai 15 derajat ya. Ya, kemudian CP-nya dari MAE dia ke arah superior 1,5 inci ya. Nah, untuk gambaran simulasi posisi pasien seperti ini ya. Kalau tadi posisi pasiennya tidur terlentang untuk proyeksi yang pertama, yang kedua dia prone. Ya, ini contohnya di sini prone. Kemudian tadi badannya prone ya, tapi kepalanya dibikin apa tuh? Lateral ya, kondisinya nanti kepalanya diatur lateral. Oke, kemudian arah sinarnya ya ini disudutkan 15 derajat ya. Nah, nanti hasil radiografi yang keluar seperti ini ya. Nanti dia tampak area salah satu TMJ pasien ya. Oke, kemudian proyeksi yang terakhir ini dia ada aksiolateral ya. Metodenya metode Schuler ya. Nah, ini kasetnya ukurannya sama. Cara memasang posisi kaset juga masih sama ya. Faktor eksposi kivinya itu masih sama juga seperti dua proyeksi yang sebelumnya ya. Nah, ini yang posisi pasien masih serupa dengan proyeksi yang kedua ya. Pakainya kalau enggak dibikin prone ya dibikin erect ya. Pokoknya kondisi positioning pasiennya sesuaikan dengan kondisi pasien ya, kooperatif atau tidak ya. Oke, kalau kooperatif bisa dibikin berdiri, silahkan berdiri. Kalau nggak kooperatif tapi kuat duduk ya silahkan duduk gitu ya. Kemudian IPL-nya tegak lurus kaset, IOML-nya sejajar dengan kaset. Nah, kalau di sini dia arah sinarnya 25 sampai 50 derajat ya. Oke, kemudian CP-nya dia dari MAE ini ke anterior dulu 1,25 cm ya, kemudian ke superior arahnya sejauh 2 inci ya. FFD-nya 100 cm. Oke, kemudian untuk positioningnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini ada dua contoh ya. Yang pertama ini kalau pasiennya dia tutup mulut ya, atau proyeksi yang posisinya close mouth ya. Kemudian kalau yang sampingnya ini kalau posisi pasiennya open mouth atau membuka mulut. Nah, tadi yang sudah bulukis spill sebenarnya di depan ya. Jadi ini nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Oh, ternyata kondisi pasien tuh dislokasi. Bu, mulutnya nggak bisa ditutup. Ya sudah, berarti dibikinnya apa kalau mulutnya nggak bisa ditutup? Open mouth. Kalau pasien datang kesakitan, kayaknya curiga dislokasi, mulutnya nggak bisa dibuka, berarti dibikin proyeksi yang mana posisinya? Close mouth ya. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien. Jangan dipaksa ya. Oke, ini untuk contoh dari hasil radiografi. Ini kalau dilihat sebenarnya kepala sendinya dia lebih rapat ya, lebih tertutup kalau yang posisinya close mouth. Ya, yang atas, yang bawah ini dia rada
apa tuh namanya terbuka ya, ada apa namanya jaraknya ya. Oke. Nah ini referensi yang Buluki pakai ya, ada Ballinger, ada Frank ya, ada Bodranger sama ada Lampik Nano untuk yang textbooknya. Oke, sampai sini sebelum Buluki lanjut tadi yang mau ditanya dulu nggak? Belum, paham semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih. Oke, yang terakhir, nah ada tugas kelompok. Ini dia yang di depan udah senyum-senyum, itu ada tugas lagi. Udah banyak tugasnya gitu ya biasanya ya. Oke. Nah ini tapi nanti tugasnya tugas kelompok. Kenapa kelompok? Buluki pengen tahu nih kerja sama kalian ya. Usahakan harus kerjasamanya baik ya untuk nanti apa namanya rencana saat kalian bekerja ya. Ada kerja tim. Kemudian di sini ada soal vignette. Vignette itu soal apa? Cerita ya. Nah ini ada pasien ya namanya Ibu Ani datang ke instalasi radiologi dengan kondisi tidak dapat menutup mulutnya setelah menguap terlalu lebar. Apa kira-kira? Nomor 1 jawabannya apa? Dislokasi. Kayak nomor 2 nanti silahkan dibikin secara kelompok. Soal pertama sudah kita jawab bersama-sama ya, udah bisa ya dislokasi. Soal kedua nanti silahkan didiskusikan. Nah ini karena ada 3 deret, nanti ini kelompok 1 ya. Ya, deret kedua kelompok 2, deret ketiga kelompok 3. Itu ya, setuju? Setuju. Nanti silahkan diskusi menjawab soal ini. Ya, soal pertama udah berhasil kejawab. Soal kedua nanti diskusikan. Kemudian nanti kalau sudah dibikin laporannya, ya kalau sudah dibikin laporannya diupload di Siato. Nanti Siatonya di pertemuan 11 ya sesuai materi kita hari ini ya. Kemudian nanti pertemuan ke-12 kita presentasikan. Berarti nanti ada 3 kelompok, gitu ya. Oke, ada yang sudah tugas lagi gitu ya. Ya ini harus semangat ya. Biasanya kalau kesehatan memang tugasnya banyak. Ya. Oke. Sampai di sini bisa ya, paham ya? Oke. Nah ini yang biasanya sudah ditunggu-tunggu, slide terakhir. Nah, terima kasih ya. Oke. Sampai sini sudah paham semua ya? Paham. Tidak ada pertanyaan, sudah paham semua. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Oke, Buluki akhiri. Kita tutup bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sudah boleh pulang. Ya, sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pembelajaran. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.